Senang sekali bisa bertatap muka pada webinar hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar hari ini. Yang terhormat kepada pimpinan langsung terbit beserta jajarannya, yang terhormat kepada pemateri hebat kita yaitu Ibu Muhlinawati SEMA, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir pada webinar kita pada hari ini. Baiklah, perkenalkan saya Ayla sebagai moderator hari ini ingin memperkenalkan pemateri kita yaitu Ibu Dr. Muhlinawarti SEMA. Beliau adalah dosen tetap pada STAY Nusantara Banda Aceh yang dari 2016 sampai sekarang, dan beliau juga seorang dosen MKU di Universitas Syah Kuala dari tahun 2014 sampai sekarang. Ibu Muhlinawarti juga sudah banyak mengikuti pelatihan, seminar, workshop, lebih kurang 181 begitu ya Ibu. Dan beliau juga sudah menulis buku dan menerbitkan jurnal baik nasional maupun internasional sebanyak 21. Eh, Ibu Mulnawarti juga pernah menjadi moderator dan presenter pada konferensi internasional. Baiklah, sebelum webinar kita mulai, saya ingin mengingatkan untuk rekaman video webinar kita pada hari ini, nantinya pada hari Senin akan dikirimkan linknya melalui grup WhatsApp, dan link sertifikat juga begitu. Untuk absen webinar nantinya akan kita berikan pada sesi akhir webinar kita pada hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama kita persilahkan kepada Ibu Mulinawarti untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu kami persilahkan. Bisa ditampilkan PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassabi wassabi'in wa'alim. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Ta'ala. Jujur kepada Allah SWT, di mana saya diberi kesempatan untuk mengisi materi webinar yang berjudul keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran mahasiswa. Baik, lanjut. Berpikir adalah gambaran seseorang, memberikan gambaran adanya sesuatu yang ada pada diri seseorang. Setiap orang itu berpikir untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian perkembangan berpikir ada mencakup 4, yaitu kemampuan menganalisis, membelajarkan peserta didik bagaimana memahami pernyataan, mengikuti dan menciptakan argumen logis, kemudian fokus pada jalur yang benar dan konteks itu. Kemudian berpikir terdiri dari 2, yaitu yang pertama berpikir kritis. Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian ada contoh kemampuan berpikir kritis, itu membandingkan dan membedakan, membuat kategori, meneliti bagian-bagian kecil dan keseluruhan, menerangkan sebab, membuat konsekuensi atau urutan, menentukan sumber yang dipercaya, kemudian membuat ramalan. Selanjutnya, karakter berpikir kritis ada 4. Yang pertama, bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang akan kita terima atau apa yang kita lakukan dengan alasan logis. Yang kedua, memakai standar yang logis sebagai hasil dari berpikir kritis. Yang ketiga, menerapkan berbagai strategi yang disusun dan memberikan alasan untuk menentukan penerapan standar. Yang keempat, mencari dan menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai sebagai bukti yang dapat mendukung suatu penilaian. Lanjut.
Sistematika berpikir kritis ada beberapa, yaitu keterampilan menganalisis, keterampilan mensintesis, keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, keterampilan menyimpulkan, keterampilan mengevaluasi atau menilai. Kalau menganalisis suatu masalah itu betul-betul harus dilihat dari masalahnya. Mensintesis itu mengumpulkan, kemudian mengenal dan memecahkan masalah. Kemudian tahap proses berpikir kritis. Yang pertama, identifikasi. Itu mencari atau menemukan suatu masalah. Ya. Penelitian, kemudian identitas bias, itu secara tidak akurat. Yang kemudian kesimpulan menentukan relevan, rasa ingin tahu. Lanjut, kemudian berpikir kreatif. Berpikir kreatif yaitu berpikir secara konsisten dan terus-menerus menghasilkan sesuatu yang kreatif atau orisinil sesuai dengan keperluan. Indikator seseorang yang kreatif biasanya sering menolak, pertama, sering menolak teknik yang standar dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, mempunyai ketertarikan yang luas dalam masalah. Yang ketiga, mampu memandang suatu masalah berbagai perspektif. Yang keempat, kecenderungan menatap dunia secara relatif dan konseptual, bukan secara universal atau absolut. Yang kelima, bersifat optimis dalam menghadapi perubahan demi suatu kemajuan. Oke, lanjut. Makna dan proses berpikir dan kreatif. Tujuan utama pendidikan adalah meningkatkan pemikiran keterampilan peserta didik dan fokus mengupayakan mengembangkan gagasan tentang berpikir kritis dan berpikir kreatif. Sebagai pengajar berharap peserta didik menjadi ada beberapa. Yang pertama, pemikir kritis yang lebih baik. Ya, peserta didik itu mempunyai pemikir yang kritis yang lebih baik ya. Yang kedua, memahami penalaran yang digunakan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir. Oke. Lanjut, tahapan proses berpikir kreatif itu ada beberapa. Yang pertama itu mengemukakan ide-ide kreatif. Yang kedua, pemetaan pemikiran. Yang ketiga, membuat cara baru berpikir, menganalisis masalah yang timbul, misalnya membingkai dan menganalisis yang prospektif. Yang ketiga, latihan. Adakan sebuah proses pemikiran yang mengantisipasi masalah masa depan. Yang kelima, keterampilan kreativitas. Teknik berpikir dengan mempelajari permasalahan dengan melihat dari berbagai aspek. Lanjut, langkah-langkah penerapan berpikir kritis dan kreatif. Yang pertama itu mengidentifikasikan topik atau masalah atau isu yang baru. Kedua, mengumpulkan informasi melalui pengujian dan observasi. Yang ketiga, mengembangkan solusi atau pendalaman pemahaman tentang topik. Yang ketiga, menguji solusi atau ide baru berdasarkan apa yang telah dipahami. Yang kelima, analisis, yaitu meninjau kembali solusi yang telah dihasilkan untuk menilai penerapan pengetahuan baru berdasarkan elemen-elemen kunci, cara berpikir, misalnya memeriksa pemecahan masalah yang diambil, apakah sudah sesuai dengan ide-ide yang baru yang berhubungan dengan topik aslinya. Kemudian, oke, itu aja dari Ibu. Dikembalikan pada Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ibu Muhnawarti atas paparan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi berpikir itu ada dua jenis ya Ibu. Ada Ya. berpikir kritis dan berpikir kreatif. Untuk tahapan berpikir kritis itu ada identifikasi dulu suatu masalah itu, lalu penelitian, identifikasi bias, dan kesimpulan. Untuk tahapan pada eh, berpikir kreatif, yaitu ada ide kreatif, pemetaan pikiran, menganalisis, pelatihan, dan keterampilan kreativitas ya Ibu. Ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk menekan tombol raise hand pada layar yang ada di handphone atau laptop Bapak Ibu semua. Baik, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Apakah di kolom komentar ada? Oh, dari Ibu Dewi ini, Bu. Oke, baik. Pada kolom komentar, beliau bertanya bagaimana strategi kita dalam menyimbangkan berpikir kritis disertai kreatif. Silakan dibantu jawab, Ibu. Eh, Menyimbangkan strategi berpikir kritis. Kalau berpikir kritis, ini menyangkut dengan pembelajaran pada mahasiswa ya atau peserta didik. Berpikir kritis itu setiap dalam pembelajaran ya mahasiswa dituntut berpikir kritis itu menyimbangkan strategi tahu masalah yang membedakan. Misalnya eh, misalnya pendidik memberikan materi, kemudian peserta didik berusaha mencari pendapat-pendapat lain para ahli, baik para ahli dengan yang lainnya, dan disamakan pendapat pendidik. Kemudian kalau pendidik menimbangi berpikir kreatif, nah, itu beda. Kalau berpikir kreatif itu yang belum ada ya, berpikir kreatif itu yang belum ada atau yang belum dicontohkan pada yang ada, misalnya fungsi pulpen. Kalau fungsi pulpen itu sebagai menulis kan. Nah, ini ada yang lain juga sebagai mengaduk teh gitu. Nah, itu menyimbangi antara berpikir kritis dengan kreatif ya. Oke, itu dari itu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan untuk menekan tombol raise hand, Bapak Ibu. Atau jika tidak ada, kita kembali ke kolom chat. Oh, di sini ada kolom chat. Sudah banyak ternyata Bapak Ibu yang bertanya. Yang yang selanjutnya, Ibu Yusnimar, apakah diskusi kelompok dapat meningkatkan keterampilan berpikir di kalangan mahasiswa? Silakan Ibu dibantu jawab. Sangat membantu ya, sangat membantu dalam kelompok untuk meningkatkan daya kemampuan mahasiswa atau peserta didik untuk mengembangkan ilmu ya. Oke, itu dari Baik ya Ibu. Halo, Ibu. ya ya. Oh ya. Baik, selanjutnya kepada Ibu Ermayanti. Tugas seperti apa yang dapat kita berikan kepada mahasiswa agar dapat melatih berpikir kritis mereka, Ibu? Tugasnya memberi suatu masalah yang dan langsung terjun ke lapangan
mencari apa yang terjadi di sana, kemudian mencari mencari apa ya, mencari mencari masalahnya, kemudian mengidentifikasikan, mengumpulkan, kemudian mengevaluasikan. Gitu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya dari Ibu Sulastri. Model pembelajaran apakah yang efektif digunakan untuk melatih keterampilan berpikir kritis mahasiswa, Ibu? Silahkan dibantu jawab, Ibu. Oke, model pembelajaran yang cocok itu model pembelajaran berkelompok dan simulasi. Ya, model pembelajaran berkelompok, simulasi, kemudian diskusi, ya diskusi kelompok, demonstrasi, ya itu dari saya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Ibu Tiara. Bagaimana jika seorang pendidik sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang mengandung masalah, akan tetapi mahasiswa diam atau tidak ada yang menjawab? Apa yang harus dilakukan pendidik agar mahasiswa mau menjawab agar bisa berpikir kritis, Ibu? Pendidik itu harus mengetahui kepribadian mahasiswa. Tuh, kepribadian mahasiswa. Bagaimana, maksudnya lebih dekat lagi dengan mahasiswa, dengan cara memberikan pertanyaan, dengan menjelaskan sesuatu ya yang dia tidak mengetahui. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Oh ya, kepada Bapak Ibu, kami telah mengirimkan link absensi pada kolom komentar jika Bapak Ibu, silakan kepada Bapak Ibu mengisi absensi webinar kita pada hari ini. Baik, selanjutnya, eh, baik dari Ibu Yusnimar kembali, Ibu bertanya. Eh, Kebanyakan diskusi kelompok itu kurang efektif. Misalnya seperti mahasiswa yang mencari materi hanya di copy paste dari Google. Bagaimana seharusnya kita membuat diskusi kelompok menjadi lebih baik, Ibu? Silakan dibantu jawab, Ibu. Ya. Menemukan masalah dulu, misalnya diskusi kelompok yang tidak efektif, dia maksudnya membentuk suatu kelompok dulu antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain, kemudian memberikan argumen mereka, misalnya pendapat, misalnya dari mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu suatu masalah, dan melempar kembali ke mahasiswa lain dan berdiskusi lah, efektif ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Untuk Bapak Ibu, adakah lagi yang ingin bertanya? Silakan untuk menekan tombol raise hand atau untuk meninggalkan di kolom komentar jika Bapak Ibu ingin bertanya. Baik, sepertinya tidak ada lagi Ibu. Ada ya, Ibu. Ini, ini dari Bapak Revo Sonilisan. Silakan Bapak untuk menghidupkan kameranya. Halo, selamat sore Bu. Oleh Mau tanya Bu, biasanya seorang guru Bu ingin meningkatkan keterampilan berpikir kritis, sesuai strategi pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Dan seperti apa Bu, guru mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis para peserta didik di era digital sekarang? Terima kasih. Baik, silakan boleh Ibu dibantu jawab. mengulang kembali pertanyaannya, coba saya ulang.
seorang guru ingin meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswanya. Seperti apa strategi pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Oke, strategi pembelajarannya berpikir Dan kritis. bagaimana guru mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis pada peserta didik di era digital sekarang. Oke. Baik, meningkatkan berpikir kritis pada peserta didik, kita memberikan soal atau masalah dan mereka aktif dalam menjawab pertanyaan, bisa mencari atau menemukan suatu masalah tersebut baik di luar lingkungan maupun di dalam, seperti buku, membaca buku ya, berita-berita. Itu ya. Dan maksudnya dibandingkan dengan pendapat-pendapat ahlinya, ahli-ahli yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Itu dari saya, berpikir kritis. Terima kasih, Bu, pencerahannya. Terima kasih kepada Bapak telah bertanya. Selanjutnya, adakah Bapak Ibu ingin bertanya kembali? Baik, apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak. Oh, ada Ibu. Dari Ibu Sri Dueni Astuti, bagaimana cara menghidupkan suasana kelas di awal pembelajaran sedangkan mahasiswa kami atau taruna kami selalu bersikap serius di dalam suasana? Silakan Ibu. Sebelum memulai pelajaran, kita masuk dalam ruang, maksudnya mengituasikan peserta didik. Setelah itu, setelah mereka tenang, saya tenang, baru kita lanjut dengan pembahasan, misalnya tujuan pembelajaran, mengucapkan salam, kemudian membaca doa. Kalau dalam agama Islam kan ya dianjurkan membaca doa, dan baru memaparkan materi. Dan bisa juga menjawab pertanyaan yang saya menjawab pertanyaan yang sudah dikasih minggu kemarin. Misalnya ya, kita bermain-main dulu. Setelah selesai itu baru kita menjurus ke pembahasan selanjutnya, materi-materi yang selanjutnya. Nah, itu aja dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Baik, kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk link absensi sudah kami kirimkan lewat kolom komentar. Diharapkan pada Bapak Ibu untuk mengisi absensi karena kami tidak akan pernah menambah atau mengurangi untuk sertifikat yang Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu belum mendapatkan sertifikat tersebut. Dan untuk rekaman webinar hari ini dan sertifikat nantinya akan kita kirimkan linknya pada hari Senin, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silakan mengisi absen pada hari ini. Oh baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Nurlisma. Bagaimana cara memanage waktu pembelajaran yang singkat untuk materi yang luas dan rumit dengan tuntutan kompetensi harus tercapai dalam satu kali tatap muka dan perkuliahan harus atraktif, Ibu. Silakan, Ibu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus mengetahui mempersiapkan segala sesuatu supaya agar proses pembelajaran berlangsung dengan menarik. Misalnya bahan ajar, kemudian materi-materinya, maksudnya modul, silabus ya. Itu dari saya.
Terima kasih Ibu. Baik, sebelum mengakhiri webinar hari ini, saya ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu tentang langsung terbit, yang mana kami memiliki undian setiap Bapak Ibu yang menulis pada bulan Agustus ini. Kami akan memberikan undian, yaitu kipas angin, dispenser, dan selang untuk cuci mobil. Bagi Bapak Ibu yang ingin menulis, silakan bergabung pada kami. Kami memiliki beberapa penawaran, itu buku kolaborasi, buku paket tunggal, konversi, buku analogi, dan kami juga bisa bantu untuk menerbitkan haki Ibu Bapak. Baik, jika Bapak Ibu berminat, silakan hubungi admin kami. Nanti admin kami akan membantu Bapak Ibu untuk prosesnya nanti tersebut, Bapak Ibu. Baiklah, sebelum acara kita akhiri, kita berfoto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mohon dihidupkan kameranya Bapak Ibu. Baik, pada slide 1 kita berfoto dulu. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya pada slide 2 kita berfoto. Mohon kepada Bapak Ibu untuk menghidupkan kameranya. Baik, 1, 2, 3. Baik, pada slide ketiga, Bapak Ibu kita foto lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang bertanya tadi, mohon meninggalkan nomor handphonenya pada kolom komentar, yaitu kepada Ibu Dewi, Ibu Yustimar, Ibu Ermayanti, Ibu Sulastri, Ibu Tiara Nuraini, Bapak Revo Sony Lison, Ibu Sri Dueni Asuti, dan Ibu Nurlisma. Kepada Bapak Ibu yang tersebut tadi, mohon meninggalkan nomor handphonenya pada kolom komentar kita. Baiklah, kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Mulyanawarti yang telah memberikan waktu dan ilmunya pada saat hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kami berharap webinar ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Saya selaku host, mohon maaf jika ada kesalahan banyak. Mohon maaf masih ada kekurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada webinar minggu depan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sehat selalu Bapak Ibu semua. Sampai bertemu minggu depan. Iya. Terima kasih. Thank you.